Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitra Eni NIM 2204625. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia atau dahulu dikenal dengan nama Nusantara, berdasarkan penelitian para ahli telah terjadi hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dengan para pedagang yang berasal dari luar Indonesia, khususnya para pedagang yang berasal dari India. Yang mana hal ini dibuktikan dengan penemuan-penemuan penting seperti adanya relief di Candi Borobudur yang mengilustrasikan telah adanya hubungan antara masyarakat Indonesia dengan para pedagang yang berasal dari India. Hal ini juga dapat dilihat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan yang beraliran Hindu-Buddha di Indonesia. Tentu saja hal ini menentukan jika sejak dahulu masyarakat Indonesia sudah mengenal ajaran Hindu-Buddha. Selain dari bukti tersebut, terdapat juga teori-teori yang menjelaskan sejarah awal masuknya Hindu-Buddha yang akan dibahas pada video ini. Teori pertama yaitu teori Brahmana, yang mana teori ini dikemukakan oleh seorang peneliti Belanda bernama J.C. van Leer. Menurut teori ini, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Orang Brahmana adalah orang-orang yang menguasai ajaran adat, pengetahuan, dan keagamaan Hindu. Teori ini didukung oleh salah satu fakta bahwa hanya ada kaum Brahmana yang mengerti bahasa Sanskerta dan juga huruf Pallawa, dan hanya seorang Brahmana yang dapat menghindukan seseorang. Meskipun demikian, ternyata seorang Brahmana ini tetap dipertanyakan karena teori Brahmana ini memiliki salah satu kelemahan, yaitu kaum Brahmana dilarang menyeberang lautan dan meninggalkan tanah airnya. Dengan demikian, kedatangan kaum Brahmana ke Indonesia ini cukup dipertanyakan karena kaum Brahmana menyeberangi lautan, maka akan membuat ia kehilangan kastanya. Yang kedua yaitu teori kesatria. Berdasarkan teori ini, agama Hindu-Buddha disebarkan di Indonesia oleh golongan kesatria atau seorang prajurit yang memegang kekuasaan di wilayah India. Para ahli berpendapat bahwa terjadi pergolakan politik yang menyebabkan runtuhnya kerajaan-kerajaan di India. Kaum kesatria yang kalah perang melarikan diri ke berbagai wilayah, salah satunya masuk ke wilayah Indonesia. Mereka disebut mendirikan komunitas kecil yang disebut suatu kerajaan, yang mana nantinya akan berubah menjadi suatu kerajaan besar. Tetapi teori kesatria ini memiliki beberapa kelemahan juga, yakni tidak ada bukti bahwa golongan kesatria ini memang benar-benar mendirikan pemerintahan baru di Nusantara pada masa itu. Dan juga golongan kesatria ini tidak terlalu menguasai bahasa Sanskerta, yang mana yang kita tahu bahwa dalam penyebaran agama Hindu-Buddha tersendiri menggunakan bahasa Sanskerta. Teori yang ketiga yaitu teori Waisya, yang mana diungkapkan oleh seorang sejarawan Belanda bernama M.J. Krom. Ia berpendapat bahwa agama Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari India. Menurut teori ini, agama Hindu disebarkan di Indonesia melalui pernikahan dan hubungan dagang atau interaksi antar penduduk lokal dengan pedagang India. Teori Waisya didukung oleh kelebihannya, yaitu salah satunya yang kita tahu letak Indonesia sendiri yang cukup strategis, yang mana memungkinkan para pedagang dari luar Indonesia untuk masuk ke Indonesia. Meskipun demikian, teori Waisya ini memiliki kekurangan, yakni
Ajaran agama Hindu itu ditulis dalam bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa, yang mana hal ini hanya dimengerti oleh seorang Brahmana, dan selain itu para pedagang itu hanya dinilai fokus berdagang dan memperoleh penghasilan di Indonesia, sehingga sedikit kemungkinan mereka menyebarkan ajaran Hindu-Buddha tersebut. Teori yang terakhir yaitu teori arus balik. Menurut teori ini yang dikemukakan oleh F.D.K. Bose, maksudnya agama Hindu-Buddha ke Nusantara karena peran aktif bangsa Indonesia itu sendiri. Teori ini menyebut bahwa orang Indonesia itu berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu-Buddha tersebut. Kemudian mereka pulang ke Indonesia dan mulai menyebarkannya. Ajaran Hindu diyakini lebih mudah disebarkan di Indonesia melalui teori arus balik ini. Namun, walau begitu, teori ini ditentang oleh sebagian sejarawan yang mana ia berpendapat bahwa pada saat itu masyarakat Indonesia masih bersifat pasif, sehingga kecil kemungkinan masyarakat Indonesia itu pergi ke India untuk mempelajari agama Hindu-Buddha dan menyebarkannya di tanah air ini. Menurut saya, tidak ada satupun teori yang dapat menjelaskan secara lengkap dan menyeluruh mengenai masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Kenapa demikian? Karena kemungkinan besar proses ini terjadi melalui berbagai cara dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Dan yang seperti yang kita ketahui bahwa setiap teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia itu mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing.